Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Pagi hari ini senang sekali saya akan memandu sebuah diskusi yang menurut saya sangat menarik. Kita akan membicarakan pendidikan vokasi. Nah, di masa lalu jurusan vokasi di kampus-kampus ini selalu dipandang sebelah mata. Ini dianggap sebagai pilihan terakhir ketika seseorang misalnya tidak diterima di sebuah jurusan yang difavoritkan. Tapi sekarang di masa yang sangat baik ini, pendidikan vokasi akan ditingkatkan lagi derajatnya dengan berbagai konsep yang ada. Pemerintah bahkan sudah membentuk sebuah Direktur Jenderal Vokasi yang ini merupakan rumah khusus dengan berbagai programnya. Dan pagi ini kita akan membicarakan tentang masa depan pendidikan vokasi, terutama di perguruan tinggi. Bersama saya ada 4 pembicara yang sangat berkompeten dalam bidang ini. Yang pertama adalah Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarianto. Selamat pagi Pak Wikan, bertemu kembali dengan saya. Selamat pagi Pak Budi, Pak Wiki. Senang sekali bertemu kembali dengan Pak Wikan. Yang kedua, kita juga sudah bersama Bapak Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Rosan Ruslani. Selamat pagi Pak Rosan. Selamat pagi Mas Budi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Pindo, Bapak Bob Azam. Selamat pagi Pak Bob. Selamat pagi Pak Budi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan terakhir adalah peneliti dan pengajar vokasi Ibu Devi Rahmawati. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Mas, terima kasih. Ya, terima kasih telah bergabung pagi hari ini bersama saya membahas pendidikan vokasi yang saya rasa di tangan Pak Wikan nanti akan sangat menarik. Nah, kita nanti pasti akan bertemu dengan banyak istilah yang sangat menggembirakan ya. Ada pernikahan massal, ada mungkin bisa mas kawin begitu. Tapi saya akan mulai dari Pak Wikan ini. Pak Wikan boleh, saya akan mengawali dengan pertanyaan yang kurang lebih agak klise gitu ya. Bahwa dari dulu pendidikan vokasi ini kan selalu terkoneksi atau terasosiasi dengan sebuah konsep yang namanya link and match antara pendidikan dan industri. Nah, link and match ini kan sebetulnya udah agak lama juga di tataran wacana konsep gitu ya. Nah, sekali lagi saya akan bertanya, apa sih beda yang sekarang Pak Wikan sedang jalankan ini dengan konsep-konsep sebelumnya begitu? Silakan Pak Wikan. Baik, terima kasih Pak Budi, Ibu dan Bapak semuanya, para pemirsa. Jadi Ditjen Vokasi memang Ditjen baru yang memang sengaja kami tidak menciptakan program-program yang namanya baru. Nanti orang mikir, wah ada Ditjen baru, bikin program baru, istilah baru. Kita tetap dengan program yang memang sudah firm, yaitu link and match. Namun, link and match ini kita perdalam. Kalau mungkin zaman dulu, link and match sudah ada, tetapi secara masif, melakukannya itu mungkin belum sampai level ibarat orang pacaran itu menikah, Mas. Jadi sampai level yang menikah, sampai berbagi peran, berbagi resiko, bahkan berbagi investasi. Zaman dulu mungkin link and match itu agak sporadis. Jadi tanda tangan MOU, foto-foto, masuk koran, itu sudah berani ngaku link and match. Padahal itu mungkin pacaran aja belum, itu masih kenalan, senyum-senyum, foto-foto selfie, foto Instagram. Nah, link and match kali ini benar-benar harus dalam. Ukurannya itu adalah nomor 1, kampus atau SMK harus mau duduk bersama dengan industri, merombak kurikulumnya, mereform kurikulumnya sehingga benar-benar sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Baik kompetensi masa kini maupun kompetensi masa yang akan datang. Harus duduk bersama, harus duduk bersama. Kompetensi itu artinya lulusan itu harus berani bilang, aku bisa apa, I am competent, itu aku bisa apa. Jangan hanya berpikir karena sudah belajar dapat ijazah, itu harus minta kerjaan. Enggak, itu artinya aku sudah belajar apa, itu baru cuma ijazah tanpa kompetensi. Nah itu, kompetensi yang pertama. Yang kedua, kita pengen ngajak pendidikan dalam, ayo industri ikut ngajar.
dari awal itu sudah kurikulum dibikin, ayo diajar bersama. Yang ketiga, magang itu dirancang bersama. Sehingga nanti kalau dari awal itu sudah pengen nasi pecel, ketika magang itu sudah melihat, oh ini nasi pecel ini. Sehingga magang itu tidak ada keterpaksaan untuk ngambil magang. Yang keempat, tentunya ada komitmen penyerapan lulusan. Minimal 4 ini, Mas Budi, yang kita wajibkan di dalam link and match di era saat ini. Ini wajib, tidak boleh salah satu nggak ada. Kalau dulu mungkin dosen tamu datang, dianggap link and match. Pernah duduk bersama, sinkronisasi kurikulum, dianggap link and match. Enggak. Kalau industri minta soft skill, masuk kurikulum harus banyak soft skill, tidak boleh tidak. Kalau industri meminta kompetensi baru masa kini, ya kurikulum harus ada kompetensi baru itu. Sehingga ini yang kita maknai dengan link and match pada saat ini. Levelnya harus menikah. Nah, sehingga ketika banyak pernikahan, nah Mas Menteri menambahkan istilah yaitu pernikahan massal yang sama-sama menguntungkan. Demikian Mas Menteri. Jadi sebenarnya kalau dulu itu baru tahap pre-wed gitu lah Pak ya, tapi sudah dipamerkan sebagai sebuah link and match. Sekarang harus mulai dari dalam, dari awal itu sudah terhubung dan sampai akhirnya kemudian eksekusinya begitu kurang lebih ya. Iya, tapi catatannya Mas Budi, zaman dulu mungkin ya sudah ada 1-2 prodi, 1-2 SMK yang memang sudah dalam ada. Tapi kurang banyak Mas Budi. Nah kali ini kita benar-benar pengen banyakin sehingga jadi pernikahan massal. Ya. Nah bagaimana Pak Wikan atau Dirjen Pendidikan Vokasi itu akan memasalkan engagement antara industri dengan pendidikan vokasi ini? Bagaimana caranya gitu? Ya. Ada beberapa strategi Mas Budi. Yang jelas seluruh strategi itu harus duduk bersama dengan industri. Dengan Kadin, dengan Barusan, Pak Bob, dengan Tom Sipit, dengan Apindo, dengan HKI, dengan FHCI, itu duduk bersama, kita lakukan seluruh strategi. Yang pertama adalah regulasi, undang-undang, Permendikbud, semuanya kita inovasi. Kita revisi, benar-benar menjadi platform Mak Comblang. Jadi Dijen Vokasi itu kayak Dijen Mak Comblang. Ada regulasi, akreditasi, pengangkatan dosen yang masih, ya bukan vokasi ya, tetapi warnanya itu masih berbau akademik, kenaikan pangkat dosen vokasi masih kayak akademik. Nah itu semua regulasi ini kita reform, sehingga menjadi platform. Kemudian kebijakan-kebijakan insentif kita lakukan Mas Budi. Insentif untuk industri maupun juga insentif untuk pendidikan tinggi serta SMK dan kursus dan pelatihan. Jadi kita sedang merilis 30 program yang nilainya itu total bisa mencapai hampir 4 triliun, mungkin sekitar 3,6 triliun. Itu 30 program untuk mendorong agar kampus-kampus vokasi, SMK, dan lembaga kursus pelatihan vokasi itu mau benar-benar melakukan minimal 4 paket. Tapi kita harapkan lebih tinggi lagi, sehingga ada LSP, ada TUK, ada sertifikasi, ada training guru, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, selain tadi kebijakan-kebijakan anggaran itu kita sudah rilis, yang ketiga adalah kita akan merombak mindset guru-guru dan mindset kepala sekolah serta dosen. Ibaratnya itu nanti ada peralatan, ada desain, ada roadmap, itu tidak terlalu berpengaruh kalau guru-gurunya masih menggunakan pola lama. Guru-guru harus mampu menjadi coach, teacher, mentor, menginspirasi anak-anak didiknya sehingga mereka harus mampu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nah tentunya yang keempat, kita harus melakukan rebranding yang sangat luar biasa dan masif. Kenapa? Kalau inputnya itu tidak passion, siswa SMK itu tidak passion masuk SMK, mahasiswa vokasi nggak passion masuk vokasi karena terpaksa, tidak terima di pilihan pertama, seperti saya dulu. Ya. Terus kemudian masuk vokasi hanya karena terpaksa, nggak bisa. Sehingga input, proses, output, outcome itu benar-benar terjaga total ya. Input, jadi kita pengen membuat rebranding ke anak-anak SMP, anak SMA, plus orang tuanya Mas Budi. Ya. Orang tuanya itu harus punya mindset bahwa anak sekolah itu karena passion. Mendingan nggak usah terlalu pinter tapi passion, daripada pinter nggak passion. Nah ini kita harus rebranding. Minimal 4 ini Mas Budi, masih ada yang lain sebenarnya. Baik. Saya beralih ke Pak Rosan, Pak. Sebenarnya kebutuhan untuk berhubungan lebih dekat dengan pendidikan, dengan harapan nanti pendidikan vokasi itu mungkin menghasilkan pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan yang siap di dalam industri masing-masing. Ini seberapa besar Pak Rosan?
Ya, memang sekarang antara kebutuhan industri dan tenaga kerja yang siap pakai itu masih terjadi gap yang sangat tinggi ya. Jadi saya baca tuh dari UI mengatakan kurang lebih 63%. Nah, oleh sebab itu kami pun di Kadin sebetulnya boleh bilang sangat aktif, Mas Budi. Saya masih ingat waktu itu tahun 2016 waktu Bapak Presiden ke Jerman, kami pun kebetulan saya ikut dan diminta untuk aktif. Pulangnya kita langsung bekerjasama dengan Kementerian Perekonomian dan juga Kementerian Kerja, kita menandatangani MOU. Waktu itu Kementerian Mendikbud belum ada nih dirjen vokasi. Nah, sekarang kita sudah bekerjasama dengan Mas Wikan tentunya untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu karena minatnya memang sangat tinggi, dan kita pun sudah melakukan beberapa jadi sesudah itu kita launching di 2016, itu pun dihadiri oleh Bapak Presiden, Kadin dan juga Apindo dan juga asosiasi lainnya kita ikut sertakan. Dan dalam pelatihan itu kita melibatkan sekarang sudah terdaftar lebih dari 2.000 atau 2.600 perusahaan yang siap ikut bekerja sama di dalam program vokasi ini. Nah, kita pun sudah melakukan program pelatihan ini yang kita bilang dengan super mentor. Kita berencana melatih sampai 1.000 super mentor yang berasal dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, dan itu di sistemnya, skemanya kita bekerjasama dengan Econit, dengan kedutaan Jerman, dengan Kadin Jerman, Hakatir, dan kita sudah melakukan ini beberapa batch lah. Jadi satu batch itu kurang lebih 30 orang, tapi sekarang terhenti karena ada PSBB. Dan itu sertifikasi itu dengan BSN juga bersama yang kita tanda tangani, ditandatangani juga oleh Kadin Jerman. Jadi standarisasinya itu mereka bisa sama dengan standarisasi di Jerman. Jadi para yang mengikuti program vokasi ini mereka juga bisa bekerja di Eropa. Nah, ini kita lakukan secara bertahap. Dan memang kunci program vokasi ini memang harus ada kerjasama dengan dunia usaha, karena kalau tidak kerjasama dengan dunia usaha tentunya program ini tidak bisa berjalan secara optimal. Dan kami pun mengapresiasi ya kepada pemerintah dan juga kepada masukan yang terus memberikan masukan, terus menyempurnakan ini, karena ini untuk kepentingan kita semua, dan kita pun memberikan outlook apa sih kebutuhan industri ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, sehingga program vokasi yang kita desain ini benar-benar cocok dan pas dengan kebutuhan industri ke depannya. Apalagi di era dan kita pun sistemnya boleh bilang 80-20 atau 70-30, jadi 70 di perusahaannya, 30% itu secara teorinya itu yang kita terapkan, dan ini sudah berjalan. Dan harapan kita memang waktu itu Bapak Presiden mengatakan kepada saya ini mesti lebih cepat dan lebih masif lagi, karena kalau kita lihat kan angkatan tenaga kerja kita dikiranya mayoritas 40% tuh masih sekolah dasar, dan hanya 12-13% yang berlatar belakang diploma maupun universitas. Jadi memang vokasi ini menjadi sangat penting. Kita sadar tidak mungkin kita dorong semua ke universitas. Jadi pendidikan vokasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita meningkatkan produktivitas, daya saing dari para pekerja kita. Pak Rosan, tadi Pak Wikan menyebutkan ada yang namanya misalnya, jadi antara industri dan sekolah itu sudah dari awal. Jadi misalnya industri ada menginginkan nasi pecel, maka industri udah dari awal dia ikut merencanakan sayurnya, ikut merencanakan bumbunya, ikut merencanakan kepedesannya itu seperti apa. Nah, kebutuhan semacam ini apakah memang harus sedalam itu atau seperti apa, Pak Rosan? Ya, tentunya memang kebutuhan itu saya sangat setuju dengan Pak Wikan, sangat diperlukan, sehingga mereka tuh benar-benar bisa memahami dan juga bisa membuat produktivitas mereka ini menjadi lebih tinggi. Jadi benar sekali passion dari para pekerja ini menjadi sangat diperlukan, karena kalau mereka lebih passion, mereka mencintai pekerjaan, biasanya itu produktivitasnya mereka menjadi lebih tinggi. Dan saya setuju dengan Pak Wikan.
saya beralih ke Pak Bob lah ya. Sejauh ini apakah ada semacam observasi atau penilaian tentang alumni atau lulusan pendidikan vokasi ya, yang kemudian masuk ke industri? Bob, ada observasi terhadap mereka gitu? Ya mungkin saya ingin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Pak Rosan, karena saya juga ada di Kadin dan kita Kadin dan Apindo ada satu tim untuk bagaimana merealisasikan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sejak tahun 2016. Jadi di kita ini sudah ada 600 instruktur dari perusahaan yang kita latih untuk supaya mereka bisa melaksanakan pendidikan pelatihan vokasi di tempat kerja. Kemudian juga kita sudah ada piloting, ada beberapa bidang yang kita sudah lakukan di beberapa daerah, seperti misalnya bidang kesehatan, kemudian juga ekotronics, kemudian juga sektor tourism. Nah, itu beberapa bidang sudah kita coba membuat suatu percontohan kurikulum apa yang tepat ya untuk dilaksanakan. Memang dari beberapa perusahaan yang kita coba observasi mengenai bagaimana utilisasi mereka yang dipersiapkan lebih awal dibandingkan dengan pencari kerja yang lain, kita lihat kita bisa menghemat durasi pelatihan itu sekitar 3 bulan ya. 3 bulan itu kita bisa hemat ya. Jadi kita bisa mempercepat mempersiapkan pencari kerja untuk masuk ke peak performance itu loh ya. Di kita ini kan begitu masuk orang kan sudah langsung digaji sesuai dengan upah minimum ya, yang tiap tahun naik demikian tinggi ya. Tapi performance-nya kan belum tentu siap. Nah, dengan vokasi ini sebenarnya kita bisa mempersiapkan mereka ya sebelum mereka jadi karyawan. Nah, begitu jadi karyawan, performance mereka itu sudah seperti yang kita harapkan. Ini yang kita lihat dari beberapa proyek percontohan yang dilakukan di beberapa perusahaan. 3 bulan, Pak, cukup signifikan juga nih, untuk mencapai peak. Jadi tergantung bidangnya ya. Ada bidang-bidang yang memang membutuhkan waktu cukup lama, seperti misalnya maintenance. Itu sebenarnya kita membutuhkan waktu untuk persiapan itu lebih lama lagi. Itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi secara umum bidang-bidang tertentu itu 3 bulan. Ada bidang-bidang yang memang membutuhkan cuma 1 bulan ya untuk persiapan. Jadi memang tergantung bidangnya. Ya, Bu Devi, ini Ibu kan pengamat tapi juga sekaligus terlibat dalam pendidikan vokasi. Apakah ada semacam Ibu bisa memberikan perbandingan gitu antara lulusan yang non vokasi, artinya mereka yang menjalani pendidikan umum ketika memasuki dunia pekerjaan, apakah bisa dibandingkan dengan mereka yang melewati jalur vokasi? Ya, saya pernah 2 tahun menjadi kaprodi untuk program studi komunikasi di vokasi. Ya. Nah, dan kemudian ke tahun lalu kebetulan saya melakukan studi di Brisbane dan Sydney terkait dengan pendidikan vokasi. Yang menarik misalnya kalau kita belajar dari negara-negara maju seperti Australia, bahkan ketika lulusan vokasi dan kemudian akademik bersaing, ilustrasinya adalah lulusan teknik, begitu yang mendaftar adalah lulusan vokasi, dibandingkan akademik itu gajinya bisa 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Kenapa? Karena memang tadi yang disampaikan oleh Pak Bob dan juga Pak Wikan dan Pak Ruslan, mereka ini semua sudah siap tempur. Jadi bagi industri yang selalu ingin keep up the trend lalu the business, the cutting edge, mereka butuh supply tenaga kerja yang memang langsung siap untuk lepas landas. Nah, bicara soal akademik, kita sengaja dulu ambil tarik ke Australia dahulu misalnya. Yang lulusan hanya sarjana teknik yang tidak berbasis vokasi, akhirnya biasanya karena tahu mereka justru tidak seksi di hadapan industri, mereka lalu biasanya mengambil dulu jalur track vokasi. Let's say mereka akan ambil kelas 6 atau 6 bulan hingga setahun dulu untuk memoles portfolio mereka di depan industri bahwa mereka memang siap untuk kemudian bekerja. Nah, menarik dari kasus Indonesia paling tidak yang sudah saya rasakan dengan mahasiswa-mahasiswa kami,
Kalau bicara masa idah, biasanya kan ada masa tunggu. Misalnya setelah lulus, jadi alumni UI, itu akademik itu rata-rata 3 bulan lah, cepet lah gitu. Kalau udah pakai logo Makara gitu kan, atau logo-logo yang lain gitu kan, biasanya cepet, minimal dipanggil dulu. Masalah bekerjanya itu urusan belakangan. Tapi vokasi yang menarik adalah 5 hingga 10%. Kalau kami kan kalau sekarang mereka belajar itu 40% itu mahasiswa bisa mendebus ijazah SKS-nya itu dengan aktivitas di luar kelas dan laboratorium. Kami di vokasi itu sudah lama melakukan itu karena dengan kurikulum 3-2-1. 3 semester di lab dan kampus di kelas yang 70% atau 60% pengajarnya sudah praktisi. Jadi bukan hanya seperti saya yang hanya bisa baca buku dan sebagainya. Jadi kalau saya tuh di kampus tugasnya cuma bagian absen lah. Tapi para profesional, profesor-profesor di bidang ekonomi dan sebagainya tanpa gelar profesor, artinya mereka orang yang sangat mumpuni, itu mengajar di dalam. Lalu 2 semester itu mereka langsung sekolah. Misalnya sekolah di Tempo. Ada anak-anak kami yang sudah sekolah di Tempo dalam waktu 2 hingga 3 semester. Lalu semester terakhir ketika mereka mengisi waktu untuk mengerjakan tugas akhirnya, mereka bisa meneruskan lagi di industri atau kembali ke kampus. Tapi rata-rata meneruskan di industri. Jadi mereka sudah punya 1,5 tahun di industri. Ini yang menyebabkan tanpa lulus pun mereka bahkan sudah dikontrak. Jadi ada yang sembari menyusun TKA-nya, tugas karya akhirnya, itu sudah pegang kontrak sebagai pekerja. Dan ini data ini match misalnya dengan data di Australia sendiri. Australia sendiri mencatat misalnya lulusan sekolah akademik gitu ya, itu 67% yang kemudian diterima setelah lulus tadi gitu. Tapi 92%-nya diterima bahkan sebelum lulus. Jadi setelah dia menyelesaikan apprenticeship-nya misalnya seperti inden gitu ya. Yes. Itu untuk semua jurusan, semua bidang pekerjaan, atau memang karena misalnya kalau IT gitu kan memang sekarang lagi booming ya, atau di semua sektor pekerjaan. Nah, ini salah satu mitos yang memang harus betul, tadi saya setuju dengan Pak Wikan, yang harus dibongkar untuk memarketingkan dunia vokasi. Orang selalu berpikir ketika bicara vokasi itu hands on. Oh, jadi yang pakai tangan gitu, misalnya nukang, terus bener-benerin listrik, ngangkut-ngangkut dan sebagainya. Padahal yang disebut dengan pendidikan vokasi juga masuk ke industri services seperti tourism, kesehatan dan sebagainya. Dan ini terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena selama ini puluhan tahun kita ini hidup dalam pemborosan nasional dari segi waktu dan uang. Bayangkan, banyak anak-anak yang sekolah, yang kemudian misalnya sekolahnya belajar X, tapi kerjanya masuk ke industri A, yang jauh sekali, yang artinya apa? Mereka menghabiskan 3-4 tahun, itu memboroskan usianya, umurnya, memboroskan uang orang tua, dan kemudian membuat industri menderita. Kenapa? Industri ketika menerima mereka, tadi yang disampaikan oleh Pak Bob dan Pak Ruslan, karena saya melakukan riset ini juga 2 tahun, menerima amukan curhatan industri terhadap kami, yang dianggap gak siap mempersiapkan tenaga kerja, ini makanya industri kita tuh gak pernah lepas landas. Ketika terima orang, itu selalu harus ODP lagi, training lagi, karena tadi jurusannya nggak sesuai, walaupun IPK-nya 6 bahkan. Wah, ini anak jenius, hebat segala macam, tapi nggak siap kerja. Nah, makanya teman-teman di vokasi tadi, mereka itu membantu industri menghemat waktu untuk talent scouting. Artinya industri selama 2 semester atau bahkan 3 semester sudah ikut ngeramasin itu anak, dan sudah tahu, oh anak ini oke, dan mereka sudah tahu taste industrinya seperti apa, silakan langsung kerja. Buat mereka nggak perlu lagi buka-buka open recruitment yang harus membaca ribuan CV dan sebagainya, nggak jelas, yang membeli kucing dalam karung. Kalau ini kan mereka sudah ikutan mendidik dan membimbing minimal 2 atau 3 semester tadi. Baik, saya kembali ke Pak Wikan nih. Pak Wikan ini sangat berpengalaman Bapak Ibu sekalian ya. Jadi beliau dulu adalah dekan Fakultas Vokasi di UGM, dan dulu awalnya juga berangkat memulai studinya di pendidikan vokasi. Nah, tadi Pak Wikan sudah menyebutkan ada rencana untuk rebranding terhadap pendidikan vokasi. Seperti apa tuh Pak rencananya untuk tadi orang yang dulunya menganggap vokasi itu hanya pilihan terakhir, sekarang kemudian akan menjadi pilihan yang ya samalah dengan pendidikan keilmuan gitu. Ya, terima kasih Mas Budi. Saya kembali ke ini dulu lagi ya. Input, proses, output, outcome.
outputnya tadi Pak Ruslan dan Pak Bob udah confirm. Outputnya itu adalah siap kerja dan kompeten. Nah, ini idenya adalah, saya belum bicara pre-branding dulu Mas Budi, saya bicara yang ini dulu. Dipastikan bahwa industri kan punya materi training yang tadi kalau bekerja harus training dulu. Nah, materi training industri itu masuk saja ke kurikulum, oke? Plus sertifikasi kompetensi, sehingga itu adalah kurikulum. Plus magang itu minimal 1 semester hingga 2 semester minimal ya, sehingga itu menjadi on the job training. Nah, sehingga apa Mas Budi, lulus kuliah itu sudah jauh lebih matching ya. Jadi nggak hanya cuma link aja, tapi nggak pernah matching. Matching itu adalah lulusannya sesuai dengan kebutuhan industri dan kompeten. Aku bisa apa? Hard skill, soft skill imbang ya. Sehingga lulusan vokasi itu nanti akan menerima 1 ijazah, 2 sertifikat kompetensi, 3 sertifikat lulus magang, 4 menghasilkan produk riset terapan, solusinya itu jadi produk terapan, yang kelima bahasa Inggris. Nah, moga-moga ini benar-benar sudah sesuai nasi pecel yang diinginkan oleh industri. Jadi kurikulum itu diisi oleh materi training industri, masuk aja ke kurikulum. Oke. Nah, itu yang salah satu menjadi bagian dari rebranding. Nah, selain itu hard skill, soft skill dipastikan di kurikulum itu diajarkan betul attitude, integritas, dan karakter itu harus kuat. Jadi kurikulum jangan hanya hard skill. Nah, itu untuk kurang lagi. Nah, sekarang saya ditanya Mas Budi mengenai rebranding. Rebranding itu tidak bisa hanya terus kemudian ini kita punya produk, terus kita nyanyi-nyanyi gitu aja ke masyarakat, ayo masuk sini, ayo masuk sini. Nggak bisa. Tidak akan berhasil. Kita sudah puluhan tahun promosi D3 itu nggak laku-laku. Itu salah satu resep yang saya lakukan di UGM, saya tutup semua D3. Satu semua 3, semua berubah jadi sarjana terapan. 21 sarjana terapan, 23 D3 saya tutup, ya 23 prodi D3 saya tutup. Saya rubah 21 sarjana terapan yang dari awal duduk bersama dengan industri, kurikulum, magang, ikatan dinas, dari semester 1 ya ikatan dinas. Industri mau Pak, ternyata setelah diajak duduk bersama, dijelaskan ini loh. Kalau kita bikin resep bersama, nasi pecel, dimasak bersama, diajar bersama, magang dirancang bersama, sertifikasi, ayo bahasa Inggrisnya, soft skill-nya, integritas, semuanya pesanan industri masuk ke kurikulum, diajar sendiri oleh industri bersama. Mereka mau kok sudah semester 1 beberapa, tapi nggak semua ya, beberapa itu kasih ikatan dinas dari semester 1. Kemudian juga beasiswa juga ada, bahkan beberapa industri mau menyumbangkan peralatan lab-nya. Magang on the job training langsung di industri. Nah, ternyata Mas Budi, yang daftar D4, yang pilihan pertama loh Mas Budi, kalau dulunya kan pilihan kedua, pilihan ketiga baru D3 kan, pilihan 1 S1, pilihan 2 S1, pilihan 3 baru D3. Kalau ini yang pilihan pertama D4 itu banyak sekali Mas Budi, meningkat berapa ratus %. Dan cutting score-nya juga meningkat tinggi. Itu kan ciri khas passion-nya naik tinggi. Jadi anak-anak D4 itu sudah passion. Nah, kalau sudah passion, tadi Pak Ruslan kan sampaikan, oh sudah passion, pasti dia mencintai ilmunya. Dia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dia harus bertemu dengan dosen untuk belajar. Itu baru power. Percuma kita narik-narik, ayo masuk sini, yang masuk pilihan kedua, pilihan ketiga, nggak niat. Itu berat. Kata Dilan itu berat ya, biar kita saja ya. Nah, plus lagi kita juga, kalau nanti industri butuh, misalnya ya, tukang las ahli, montir ahli, reparasi AC ahli, apa itu D4? Oh bukan, itu D2. D2 yang menikah dengan industri juga, dibikin bersama semuanya. Jadi konsepsi saya itu adalah D2, D4, D4-nya juga nanti fast track dengan S2 terapan di Jerman ada, kalau yang mau kuliah ya. Kalau sebagian besar nanti lulusan D4 kerja. Tapi lulusan plus satu lagi, SMK fast track lulusnya D2. Jadi SMK 3 tahun ditambah 1,5 tahun, itu lulusnya D2. Itu membuat seamless ya. Anak SMK itu nanti lebih jago benar. Dan penambahan ini, Pak Bob dan Pak Ruslan, penambahannya SMK fast track itu full untuk magang. Jadi SMK itu penambahan penambahan semester itu satu tahun magang, 1,5 tahun di kampus itu untuk memperkuat SMK yang duduk bersama dengan industri dan perguruan tinggi vokasi. Nah,
ada SMK Fast Track, ada D4, ada S2 terapan Fast Track di Jerman, Taiwan, dan sebagainya, itu yakin akan membuat anak-anak SMP yakin kalau saya milih masuk SMK, saya passion, saya bisa kerja dengan profesional, atau kalau mau lanjut kuliah, bisa sampai D4, sampai S2 ke Jerman, Taiwan, Korea, Jepang. Jadi ada kebanggaan, keyakinan, visi. Nah ini Mas Budi, itu konsep rebranding yang kita rancang itu seperti itu. Termasuk tadi ya, macam-macam tadi ya. Dan semuanya wajib duduk bersama dengan industri dan dunia kerja. Jadi ada struktural, juga kemudian ada juga berbagai penguatan-penguatan di vokasi. Nanti saya akan lanjutkan Pak Wikan tentang apakah konsep-konsep yang sekarang kita jalankan ini akan sustain dan apakah ada benchmarkingnya pendidikan vokasi yang Pak Wikan pimpin sekarang ini. Tapi kita akan lihat video berikut untuk jeda pada diskusi pada pagi hari ini. Kita jeda sejenak, jangan kemana-mana para peserta ini. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulai gerakan Link and Match antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dan dunia kerja. Gerakan ini bertujuan agar pendidikan vokasi di sejumlah lembaga pendidikan menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan kerja. Pendidikan vokasi merupakan bagian dari upaya pemerintah menggenjot pembangunan sumber daya manusia. Seperti halnya program pendidikan tinggi lainnya, pendidikan vokasi mempunyai misi mempersiapkan generasi siap kerja dan profesional. Program ini akan menguntungkan banyak pihak. Pihak industri dan dunia kerja jelas akan diuntungkan dengan skema Link and Match ini. Di sisi lain, lulusan pendidikan vokasi juga akan semakin dihargai oleh industri dan dunia kerja. Bukan semata-mata karena ijazahnya, tapi lebih karena kompetensi dan skills-nya yang semakin sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Namun lulusan pendidikan vokasi menghadapi persoalan ketersediaan lapangan pekerjaan. Februari 2020 lalu, Badan Pusat Statistik BPS merilis tingkat pengangguran terbuka atau TPT nasional didominasi oleh para lulusan sekolah menengah kejuruan. Jumlah lulusan SMK yang menjadi pengangguran sebanyak 8,49% dari 6,88 juta orang yang menganggur. Bagaimana strategi pemerintah mempersiapkan para lulusan pendidikan vokasi ini agar mampu bersaing masuk untuk mengisi peluang tersebut? Masih bersama saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo dalam diskusi menciptakan SDM unggul dengan pendidikan vokasi. Pak Rosan, tadi Pak Wikan sudah menjelaskan beberapa hal untuk rebranding pendidikan vokasi ini agar nanti juga bisa menjadi sebuah pilihan buat kawan-kawan peserta didik yang memang ingin mendapatkan ilmu terapan gitulah yang siap untuk digunakan di dunia pekerjaan. Nah, apakah menurut Pak Rosan ini sebuah
program yang memang kemudian nanti akan jadi sustain gitu. Artinya kalau ini nggak di-maintain, tidak dikelola dengan baik, kan nanti juga tadi sudah diwanti-wanti oleh Pak Wikan, jangan sampai hanya seremoni, foto-foto yang masuk di media massa. Nah ini gimana menurut Pak Rosan? Ya kalau saya lihat sekarang kan memang pemerintah mempunyai perhatian yang sangat besar kepada vokasi ini dan menjadi program prioritas. Kita lihat dengan adanya Pak Wikan nih, dirjen yang khusus membawa vokasi, yang dimana dulu tidak ada. Nah, dan memang saya bisa pastikan bahwa tentunya program ini akan menjadi sustain, dan juga kami di Kadin, di industri sangat-sangat terbantu. Kenapa? Karena dengan adanya program vokasi ini sebetulnya membuat penghematan dari kos kami dalam segi melatih ulang para pekerja yang ingin bekerja di industri. Karena kalau sekarang kan mereka lulusannya misalnya peternakan, bekerjanya ingin di bank. Jadi kan dari pihak perbankan ini contohnya harus melakukan pelatihan lagi terhadap mereka. Nah, hal-hal ini dengan adanya vokasi tentunya bisa kita jembatani sehingga ini benar-benar menguntungkan semua pihak. Gitu, semua pemangku kepentingan diuntungkan dengan adanya program vokasi yang memang dijalankan dengan melibatkan industri. Dan saya melihat juga beberapa pendidikan vokasi seperti di Kudus, seperti pembuatan animasi itu kita malah sudah sampai ke luar negeri. Mereka di-hire oleh Pixar, oleh Hollywood untuk membuat program-program animasi, dan sangat-sangat luar biasa gitu pendidikan itu. Dan ini juga membuktikan bahwa program vokasi yang di set up dan dibikin oleh pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha ini kemampuannya ternyata diakui dan terbukti di luar negeri, sehingga ini juga membantu dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan ke depannya. Karena tantangan ke depannya bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang terus berkesinambungan dan berkualitas, ini kan menjadi suatu tantangan tersendiri. Jadi program vokasi ini memang justru kalau kami melihat harus menjadi program yang prioritas, berkesinambungan, dan tentunya ini akan menjadi salah satu solusi terbaik dalam rangka kita menciptakan lapangan pekerjaan yang siap pakai, tidak hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke luar negeri. Untuk ke depan nih Pak Rosan ya, ini kan sebenarnya banyak pekerjaan baru ya, yang sama sekali berbeda dengan situasi sekarang. Nah, bagaimana dunia industri dan pendidikan vokasi ini bisa kemudian menyiapkan ke arah situ, Pak Rosan? Nah, justru inilah pentingnya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Karena dengan ini kita bisa memberikan masukan, saling berkomunikasi, bahwa dengan ada perubahan terutama di bidang digital ekonomi, kebutuhan tenaga kerja ini berubah wujud gitu ya, sehingga akan banyak lahir bidang-bidang yang mungkin di waktu lalu itu belum ada, sehingga perlu ada rescaling dan upscaling dari para pekerja kita. Nah, dengan itu program vokasi yang disiapkan oleh pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha, dengan swasta, ini menjadi lebih tepat sasaran. Mungkin kedepannya kita perlu lebih banyak ahli decoding yang zaman dulu kita tidak pernah ada, tetapi juga programmer yang dimana juga kita harus memperhatikan mungkin ada juga bidang-bidang yang akan hilang dengan ada perubahan teknologi ini gitu. Seperti kita tahu mungkin salah satunya seperti teller perbankan kan lama-lama makin berkurang. Jadi program vokasi ini juga benar-benar bisa mengikuti, beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan industri, tidak hanya sekarang tapi sampai 5, 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Sehingga program ini menjadi program yang komprehensif, yang mempunyai tujuan yang sama, karena dengan adanya skala prioritas ini semua infrastrukturnya termasuk kebijakan pemerintahnya akan menuju ke situ, sehingga ini menjadikan program vokasi ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih efisien. Oke, Pak Bob, sekarang ini kalau kita melihat situasi kekinian gitu ya Pak Bob ya, ini kan memang industri ekonomi sedang sangat di titik terendah lah dengan adanya pandemi ini kan.
Nah, apakah ini timing yang pas untuk menyiapkan kemudian nanti ke depan begitu ekonomi membaik, tumbuh dengan cepat, pekerja-pekerja itu lulusan vokasi ini kemudian sudah siap menyongsong situasi nanti ketika memang betul-betul dibutuhkan, ketika tadi ekonomi sudah balik, sudah bahkan tumbuh dengan cepat gitu. Apakah timing sekarang pas untuk memperbaiki pendidikan vokasi ini, Pak Bob? Ya, mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya harapan kita terhadap vokasi ya, supaya kita nanti bisa sustain ya. Ya. Kita berharap bahwa pendidikan vokasi ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan di industri. Ya. Nah, di industri itu permasalahannya mismatching. Mismatching ini kalau kita lihat ada 4 jenis mismatching. Pertama, mismatching antara pencari kerja dan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Tadi kita sudah banyak bahas. Dan yang paling penting itu sebenarnya lebih ke soft skill-nya, karakternya. Kalau teknis pekerjaan bisa kita latih di perusahaan, ya. Kecuali untuk perusahaan-perusahaan UMKM ya, kita harus memberikan pendidikan teknis ya. Nah, kemudian yang kedua, mismatching itu terjadi sewaktu mereka sudah bekerja. Jadi kecepatan development mereka dengan kecepatan kebutuhan dunia usaha itu berbeda akselerasinya, ya. Nah, ini kita juga berharap bahwa dunia pendidikan tetap bisa engage gitu loh. Jadi bukan cuma menciptakan lulusan, kemudian serahkan ke dunia usaha, selesai gitu loh. Tapi sekarang kan kita dengan adanya perubahan teknologi yang demikian cepat, kemudian juga ada COVID-19, kita ini harus agile secara organisasi. Pendidikan juga harus merubah menjadi long life, ya. Tidak hanya untuk sekali, tetapi sepanjang perjalanan karir seseorang selama dia bekerja. Kita berharap dunia pendidikan bisa menjadi partner bagi dunia usaha. Nah, ini mismatching yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rosan yang disebut dengan reskilling. Jadi orang begitu udah masuk kerja, ya jangan hanya di pekerjaan itu saja, dia harus meningkat pekerjaannya. Nah, ini kita butuh partner. Ya, selain pelatihan di dalam perusahaan, bisa juga pelatihan-pelatihan di luar perusahaan, termasuk pelatihan di university. Kita juga minta university, kemudian juga sekolah-sekolah politeknik itu menyediakan modul-modul sistem itu loh. Jadi nggak perlu kita harus kuliah setahun, 2 tahun, modul sistem lah yang 3 bulan itu diperbanyak sehingga kita bisa punya alternatif untuk reskilling pekerja-pekerja kita. Kemudian mismatching yang ketiga, ini terjadi ada industri-industri yang tumbuh demikian cepat. Seperti sampaikan Pak Rosan tadi, misalnya industri digital gitu. Kemudian juga maintenance ya, ke depan logistik. Nah, bagaimana kecepatan dari dunia pendidikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terhadap industri-industri yang tumbuh cepat. Nah, ini juga menciptakan mismatching. Kemudian yang keempat, ini udah menjadi isu di seluruh dunia, disruption karena IR 4.0. Nah, dengan adanya COVID ini justru industri menuju IR 4.0 itu akan lebih cepat lagi. Nah, jadi tantangan kita ke depan adalah akselerasi. Nah, untuk menghadapi akselerasi ini, kita rasa kita butuh satu ekosistem di mana hubungan antara dunia usaha, kemudian juga pendidikan, pemerintah sebagai regulator, dan jangan lupa Pemda ya, pemerintah daerah. Karena negara kita ini luas. Kebutuhan pendidikannya daerah by daerah itu beda-beda. Ya, dan kualitas pendidikannya juga sangat jauh antara kota besar dengan yang di pelosok. Nah, ini juga kita harus melibatkan pemerintah daerah untuk terlibat juga merencanakan pendidikan vokasi di daerahnya. Nah, Kadin juga ingin melibatkan kadin-kadin daerah untuk aktif mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan kita. Nah, jadi kita tidak hanya bicara masalah instruktur, kurikulum, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem sehingga kerjasama triple helix-nya ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita harus ingat, kita harus mengejar ketinggalan dari negara-negara lain. Negara lain itu ekosistemnya sudah tertata dengan baik, ya, seperti di Asia Tenggara, kemudian juga di Jepang, di Korea, mereka ekosistemnya sudah cukup baik. Ke depan kita akan bersaing ekosistem versus ekosistem. Jadi udah nggak bisa bekerja sendiri lagi nih. Kita bukan bersaing dunia usaha dengan dunia usaha, pendidikan-pendidikan, tapi ekosistem versus ekosistem.
Ya. Nah, jadi kita mulailah sekarang mengidentifikasi ekosistem apa yang kita harus bangun supaya kerjasama ini bisa lebih sustain dan lebih bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang makin cepat ya dengan adanya COVID ya. Ya. Saya rasa baik, Bu Devi tadi saya nyambung dengan Pak Bob tadi ekosistem. Nah ini sebuah usaha untuk membuat ekosistem yang mendukung dunia usaha, pendidikan vokasi. Seperti apa menurut Bu Devi? Kalau kita lihat juga kan datanya sebenarnya, misalnya saya mengutip data BPS Februari itu ya 2020, lumayan juga sebenarnya pendidikan vokasi, alumni pendidikan vokasi yang juga tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Nah ini kan sebenarnya ini memang akan diatasi dengan tadi perkawinan massal itu tadi. Tapi ekosistem tadi ini seperti apa yang menurut dalam gambaran Bu Devi? Masih di mute, maaf Bu Devi. Ya. Ya, tentu saja kita berterima kasih dengan Pak Wikan yang sudah 6 langkah ke depan gitu dengan tadi berbagai program yang beliau sampaikan. Jadi kalau misalnya kita menjawab kritik, loh katanya vokasi siap kerja, tapi ini banyak yang nggak lulus, tadi ada angka 8% sekian. Problemnya adalah juga bagaimana merevitalisasi para pengajarnya. Nah, kenapa? Tadi Pak Wikan juga sebenarnya sudah sebutkan bahwa banyak sekali sekolah vokasi, baik itu politeknik, D3, D4 dan sebagainya yang rasanya rasa akademik. Kenapa? Karena ini ada persoalan sosiologis di benak masyarakat bahwa yang sangat paradigmatik bahwa kalau bukan akademik itu Anda nggak cerdas. Jadi karena tadi secara kultural, secara simbolik anak vokasi itu dianggap warga kelas kedua, kelas ketiga. Nah supaya kelihatannya nanti begitu dia interview atau dia berada di dunia kerja kelihatan tanda kutip cerdas misalnya, semua tuh muatan akademiknya malah akhirnya terlalu banyak. Padahal harus fokusnya pada trainingnya tadi, bagaimana hands-on practice-nya tadi. Kalau belajar misalnya dari Australia tadi, TAFE itu sekolah vokasi di sana gitu ya, itu jurusannya tuh ada 500 lebih. Yang artinya betul-betul menjawab kebutuhan industri. Tadi kalau tadi Pak Bob mengatakan ekosistem yang kemudian tadi menarik sekali poinnya menyebut Pemda. Sebenarnya pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang nanti menjawab kebutuhan daerah. Let's say misalnya di Morowali, dia punya industri timah. Seharusnya sekolah vokasi di sana bukan sekolah vokasi yang kemudian misalnya sesuatu yang tidak berhubungan dengan potensi daerah yang ada. Jadi akan terbentuk klaster-klaster yang membuat tadi tidak terjadi lagi pemborosan nasional terhadap usia, waktu dan sumber daya daerah. Nah, kalau bicara soal keep up, update terhadap perkembangan industri dan teknologi, menarik misalnya Cina yang memang ada banyak literatur yang menyebutkan keberhasilan mereka sekarang sebagai naga dunia itu karena tahun 70-an mereka serius membangun sekolah vokasinya. Sekolah vokasi itu jumlahnya bisa 2 kali lipat dari sekolah akademik. Dan hasilnya apa? Cina yang sekarang. Nah misalnya apa? Mereka sudah punya sekolah YouTuber yang real, konkret, KPI lulusannya itu minimal misalnya punya 10.000 follower. Yang artinya apa? Sang siswa yang lulus atau mahasiswa yang lulus dari program studi YouTuber itu, mereka betul-betul bisa berdaya, bisa mandiri. Nah, artinya memang perlu kelenturan-kelenturan. Makanya saya sangat bahagia, apresiasi ada Pak Wikan di sini karena beliau orang yang punya jejak yang panjang yang membuktikan apa yang beliau sampaikan itu dijalankan dengan berbagai kerjasama tadi. Nah, menarik misalnya kalau tadi ada D4, lalu kemudian akselerasi SMK ke D2. Lagi-lagi ini jawaban Pak Wikan untuk menjawab persoalan simbolik tadi yang industri, mohon maaf kadang-kadang juga tapi saya yakin tadi kalau dari Pak Ruslan dan Pak Bob sudah berubah. Bayangkan misalnya begini, dibuat ada poster pengumuman, dicari call center harus berpenampilan menarik dan S1. Bayangkan call center nggak ketemu orang, harus ada berpenampilan menarik plus ditambah S1. Nah, paradigma yang seperti ini yang juga harus dibongkar di dunia industri. Artinya, kalau tadi narasinya adalah kita mengedepankan kompetensi, bukan ijazah, ini harusnya dibuktikan juga secara real dari mulai talent scouting-nya. Menarik sekali ini. Jadi sebenarnya bahkan mindset umum pun ikut ke bawah ya, harus S1, harus berpenampilan menarik bahkan secara fisik gitu. Nah, saya kembali ke Pak Wikan, Pak Wikan tadi ada ekosistem, ada bagaimana mengubah mindset industri
dalam memandang alumni-alumni pendidikan vokasi. Nah, Pak Wikan, apakah ada benchmarking atau mungkin mana sih praktek yang menurut Pak Wikan terbaik dan kemudian Pak Wikan modifikasi dan cocok buat pendidikan vokasi di Indonesia? Ya, yang pertama hampir di banyak negara pendidikan vokasi itu yang formal ya, itu bachelor, itu satu. Jadi bukan D3 ya, tapi bachelor. Meskipun mereka mungkin 3 tahun sih, tapi bachelor. Nah, sehingga saya ingin mendorong ya kita bachelor vokasinya, yaitu D4. Nah, kalau nanti sudah D4 itu mayoritas D4 dan D2 yang benar-benar kualitasnya tinggi, kemudian SMK 3 tahun masih ada, Mas, masih ada. Beberapa SMK pasti masih milih yang 3 tahun ada, beberapa SMK jadi fast track, itu pilihan, tidak wajib. Tapi pilihan itu akan membuat SMK dan vokasi jadi pilihan pertama. Jadi kalau sudah D4, D2-nya kuat, SMK-nya sudah link and match, punya S2 terapan, saya yakin pendidikan vokasi itu pilihan pertama sesuai passion. Dan itu sudah kita lihat di Jepang. Kalau di Jepang itu SMK-nya 5 tahun. Atau Kokoseng Mongaku itu 5 tahun. Jadi SMK-nya itu D2 lulusnya kalau di Jepang. Kalau di Jerman itu vokasinya bachelor. Jadi kita coba padukan. Kemudian juga di Singapura. Singapura itu SMP-nya 4 tahun, SMK-nya 3 tahun, tetapi lulus SMK, kalau kuliah, dia bisa langsung dari tahun kedua atau tahun ketiga. Nah, jadi ini semua ini kita ramu, jadi nanti kita punya SMK 3 tahun, kita punya SMK 4,5 tahun, fast track D2, kita punya D2, kita punya D4, kalau yang masih D3 ya monggo, saya nggak maksa. Bagi yang memang fanatik pengen buka D3 itu ya tidak bisa dipaksa, Mas, tapi ya saya harap dikit aja deh. D4, kemudian nanti ada D4 fast track S2 terapan ke Jerman, ke Taiwan, ada S2 terapan kita, ada S2 terapan joint degree, double degree dengan Jerman dan sebagainya, dan ada S3 terapan. Nah, ini ekosistem ini akan membuat vokasi jadi lebih menarik, dan saya tadi sepakat dengan Pak Bob. Justru di masa pandemi ini, vokasi itu jangan diam, menikah dengan industri. Jadi kalau industri berubah, ini vokasi itu nggak diam di sini, industri berubah ke sana. Jadi di masa pandemi ini ada perubahan baru, new normal, teknologi baru, ada disruption, industri juga struggling harus survive, industri akan berubah. Nah, vokasi harus nikah, sehingga kalaupun berubah akan terjadi perubahan bersama. Kurikulumnya akan menyesuaikan, guru-gurunya tadi Bu Devi betul, guru-guru, dosen itu mindsetnya harus menyesuaikan, kemudian kompetensi masa depan yang muncul itu sudah tergambar dalam kurikulum. Jadi kurikulum nggak ketinggalan. Nasi pecel resepnya itu nggak ketinggalan. Mereka sudah berubah jadi nasi pecel inovasi, kita masih digado-gado atau jangan-jangan nasi kecap gitu. Mereka pengennya soft skill, mereka pengennya integritas, attitude, kita masih hard skill kurikulumnya, itu kan ketinggalan. Teknologi itu akan cepat berubah, jadi jangan terlalu kurikulum itu hard skill, kuatin saja kurikulum itu soft skill, sehingga nanti menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat, learning skills. 3 tahun lagi teknologi berubah kok, ngapain kita ngajarkan teknologi terlalu matang di perguruan tinggi atau di SMK, lawang itu akan segera berubah. Itu Mas. Iya. Tadi sedikit Pak, saya agak sedikit terganggu dengan Bu Devi tadi ya. Jadi ketika ada prasyarat-prasyarat, memang biasanya selalu mengacu kepada standar-standar akademik S1 dan seterusnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya akademis. Nah, ini gimana Pak Wikan mengatasi seperti ini? Jadi gini Mas, setiap perubahan itu butuh waktu. Saya menganggap gitu, setiap perubahan butuh waktu. Dulu 3 tahun yang lalu, saya ingat PLN komplain ke vokasi UGM. Pak, kenapa D3 teknik elektro ditutup? Kami butuh itu. Kemudian saya ajak duduk, saya jelaskan paket pernikahan massal tadi, kurikulum, dosen, magang. Hanya dalam waktu 15 menit ajak saya berdiri, Pak, tahun depan kita buka D4 teknik elektro. Dan terbukalah itu di tahun 2019. Nah,
komunikasi itu yang mungkin perlu ditingkatkan. Sejak saat itu PLN mulai ada rekrutmen D4 gitu. Tadinya kan nggak tahu. Ya ini perlu komunikasi. Saya yakin tadi Pak Rosan dan Pak Bob sudah merancang 1.000 supervisor industri, itu satu lompatan yang sangat diapresiasi. Sehingga ketika nanti siswa kita atau mahasiswa kita magang, sudah ada supervisor industri yang sudah dipersiapkan oleh Kadin dan Apindo itu. Jadi ini masalah waktu kok, Pak. Kalau terus semakin duduk bersama, ya itu tadi, kalau nggak nikah, nggak berhubungan, kita cuma bisa komplain, Pak. Industri ngapain sih? Kok rekrutmen masih butuhnya S1 terus? Nah kita aja salah juga kita, nggak ada komunikasi, tidak ngajak pacaran, ya toh? Nggak ngajak kenalan, nggak ngajak pacaran, nggak sering ngajak duduk, ayo bikin kurikulum, ini loh ada program, ada prodi-prodi ini. Nah ini kalau saya itu Pak, Mas Budi, 3 resepnya, 1 komunikasi, 2 komunikasi, 3 komunikasi. Jadi komunikasi. Kita jeda sejenak Pak, untuk nanti kemudian kita masuk ke segmen 1, segmen penutup. Di segmen 3, kita lihat dulu satu tayangan yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Masih bersama saya, Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo, di diskusi menciptakan SDM unggul dengan pendidikan vokasi. Untuk segmen terakhir ini saya minta Pak Pak Rosan untuk kira-kira apakah apa yang kita bayangkan ya tadi disebut berkali-kali oleh Pak Wikan, pernikahan massal, membuat industri dari awal terlibat dalam menu-menu yang disiapkan oleh sekolah pendidikan vokasi. Nah ini apa persyarat-persyarat yang harus dipenuhi Pak untuk membuat rencana-rencana ideal ini bisa berjalan gitu? Ya, terima kasih Mas Budi. Memang ini perlu melibatkan semua pihak. Karena kalau saya setuju sekali dengan Bu Devi, ini perubahan mindset ini menjadi hal yang sangat mutlak dan perlu harus kita lakukan. Karena ini saya melihat program-program contohnya dari vokasi yang baru ini, program-program itu udah sangat baik, tetapi ada hal mereka menyampaikan ke saya di beberapa program vokasi, ternyata untuk ujiannya, nah ini mungkin PR buat Pak Wikan juga nih, walaupun saya yakin sekarang sudah disempurnakan, bahwa ujiannya tetap mereka harus mengacu kepada ujian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, sehingga mereka bilang mereka harus mempelajari 2 buku nih. Jadi buku yang sudah
updated, ada juga mungkin yang belum updated. Saya lihat yang belum updated contohnya diajarin ukuran dasi harus besar ini, warna ini tidak boleh digabungkan dengan ini. Jadi sangat-sangat mendasar sekali. Sedangkan kita tahu sekarang di dunia fashion warna udah bisa macam-macam, tidak perlu ada aturan warna ini tidak boleh digabung warna ini dan ukuran dasi harus besar ini gitu. Nah, sedangkan yang perlu kita pelajari bagaimana tren-tren dunia ke depannya, sehingga ini saya ambil contoh nih fashion ya, sehingga kita bisa up to date dan yang ikut program vokasi ini bisa mengcapture apa nih trennya ke depan. Nah, itu memang perubahan mindset juga harus kita lakukan. Saya ingat saya waktu itu hadir di para pendidik vokasi, tapi memang ini sekitar mungkin 2 tahun yang lalu hampir. Dan pas saya lihat para pendidik vokasi itu, mohon maaf, usianya saya lihat kok rata-rata di daerah tuh 60 tahun lebih gitu ya, 60-65 tahun lebih. Dan mereka kebanyakan dari dari dinas atau pendidikan yang mulai memasuki masa retirement. Jadi mereka bilang oke, kita taruh di SMK-nya gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat ini perlu ada overhaul yang sangat besar, baik dari cara pemikiran, mindset, dan juga komunikasi dan juga sosialisasi, sehingga apa yang kita lihat bahwa SMK ini selama ini orang masih berpikir itu adalah nomor 2 gitu, menjadi salah satu pilihan pertama dan program unggulan. Karena overhaul SMK yang dilakukan ini oleh pemerintah ini sudah baik ya, sangat baik. Tetapi kalau mindsetnya melihat bahwa SMK ini adalah hal yang nomor 2, bukan prioritas dari para pekerja itu sendiri dan juga dari industri itu sendiri, sehingga ya yang mengikuti program ini tetap pemikirannya mereka adalah yang kedua gitu, bukan yang pertama. Sedangkan tadi kita dengar dari Bu Devi, justru di beberapa negara saya tahu juga di Australia yang ikut mempunyai background pendidikan vokasi justru mempunyai salary awal yang lebih tinggi gitu, bahkan bisa 2 kali lipat. Nah, hal-hal itu yang perlu kita dorong, karena kembali lagi perubahan mindset ini adalah salah satu menurut saya tantangan yang paling besar ya, dan ini harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga dan perubahan mindset ini tidak bisa berubah dalam jangka waktu overnight gitu. Jadi tapi ya kuncinya harus dilakukan secara terus-menerus, aktif, sosialisasi, berkomunikasi, sehingga meyakinkan ke semua pihak pemangku kepentingan, termasuk industri sendiri, akademia sendiri, para pekerja itu sendiri, dan yang lain-lain, bahwa program vokasi justru itulah yang kita butuhkan di negara kita ini dalam rangka kita menciptakan sumber daya manusia kita yang makin baik. Dan mungkin saya mau tambahkan satu, pemerintah pun sudah sangat baik dengan memberikan insentif perpajakan yang 200% kepada program pada dunia usaha yang ikut aktif dalam program vokasi ini, dan PMK-nya Peraturan Menteri Keuangan juga sudah keluar di akhir 2019 ini, sehingga kita pun menjadi lebih tertarik berlomba-lomba dari dunia usaha untuk berpartisipasi karena insentifnya 200% gitu, dan kita mengapresiasi pemerintah dalam hal ini. Pak Bob, ini kalau di di situasi sekarang kan banyak juga tumbuh startup, tumbuh inisiatif kewirausahaan gitulah ya. Nah, apakah mungkin juga pendidikan vokasi itu menghasilkan juga entrepreneur yang mungkin cocok dengan situasi sekarang? Ya, pandangan ke pengusaha seperti apa? Ya, saya ingin menjelaskan dulu ya apa yang disampaikan Bu Devi ya. Kenapa operator itu ini hak jawab persyaratannya S1 ya? Coba kalau dibayangkan persyaratannya nggak ada sarjananya, itu yang datang bisa 10.000 orang itu. Dan kita harus tes. Jadi sebenarnya di dunia industri itu pendidikan itu hanya dijadikan screening gitu loh. Nah, ini yang menurut saya jadi menyedihkan sekali gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu ke depan kita berharap ya, seperti di Australia kenapa begitu majunya? Karena mereka sudah punya 300 jenis pekerjaan yang standar ya. Nah, di kita ini kan belum ada. Pekerjaan apa sih yang 300 prioritas pekerjaan yang
membutuhkan tenaga kerja. Nah, ini bisa jadi umpan balik kepada dunia pendidikan, jangan buka program pendidikan yang di mana nggak ada gitu loh. Ya. Jadi harus disesuaikan dengan demand-nya. Nah, setiap tahun yang 300 jenis pekerjaan ini yang kita harus evaluasi terus. Dan ini menjadikan feedback bagi dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan tadi mengenai startup ya. Kita harus lihat bahwa industri di Indonesia itu 90% itu UMKM. Kecil sekali yang industri besar. Ya. Kemudian yang formal sektor itu hanya 40%, informal sektornya 60%. Nah, justru sekarang persoalan kebutuhan tenaga kerja itu ada di UMKM dan industri kecil. Gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti format pendidikan kita itu seperti mengisi untuk industri-industri besar. Justru industri besar sebenarnya pelatihannya udah cukup siap gitu loh. Ya. Nah, tapi industri besar ini bisa dipakai oleh dunia pendidikan sebagai tempat pelatihan, tapi nanti penempatannya di industri-industri yang kecil. Seperti di Thailand itu industri food industrinya, ya, yang street food industrinya itu trainingnya di hotel. Tapi selesai training di hotel, dia masuk ke street food industry, sehingga street food industrinya berkembang dan bisa mendukung pariwisatanya. Nah, ini yang saya sebut dengan ekosistemnya. Kita harus bangun ekosistem yang seperti ini. Jadi industri-industri besar yang sudah matang, bukalah peluang seluas-luasnya untuk industri kecil itu magang di situ. Dan setelah itu mereka bisa membangun industrinya dengan baik. Gitu. Kemudian juga kita berharap juga ke dunia pendidikan untuk ke depan itu lebih agile ya. Jadi harus modular system ya. Di Amerika itu ada seorang pengungsi dari Afrika, hanya lulusan SMA, tapi dia bisa kerja di Boeing. Karena dia ikut sistem modular. Jadi pendidikannya jangan lama-lama, 3 bulan, tapi dia pindah-pindah. Dia dapat sertifikat di sini, sertifikat ini, sertifikat di sini. Finally, dia bisa menguasai satu pekerjaan. Nah, kita juga berharap dunia pendidikan juga bisa menyediakan pola yang seperti itu. Karena begitu banyak orang kita yang nggak mampu sekolah. Banyak kita yang miskin, apalagi dengan COVID ini. Nah, sekarang bagaimana dunia pendidikan ini bisa bertransformasi, lebih fleksibel, kemudian juga mengikuti kecepatan industri juga yang bertransformasi juga gitu. Ya. Jadi memang PR-nya pangkat 2, tapi kita terima kasih nih, ada orang yang tepat ya, Pak Wikan yang ditempatkan di situ. Belum apa-apa, startingnya udah cepet banget itu loh. Jadi kita optimis nih dengan dirjen yang baru. Ya. Ya, Bu Devi, mungkin memang kalau misalnya ada satu sekolah vokasi dengan satu perusahaan menjalin kerjasama dari awal sampai akhir itu mudah ya, artinya satuan. Tapi begitu kita membuat ini menjadi massal, apa sih prasyarat-prasyarat yang harus dilakukan? Ya akhirnya bisa berjalan di semua lini gitu, karena kita tahu tidak semua situasinya sama kan, antara Jakarta dengan Surabaya misalnya, Makassar dengan Lampung, dan seterusnya. Nah ini bagaimana membuat rencana memasalkan pernikahan ini menjadi lebih smooth, lebih lancar? Ya, pertama saya akan masuk dulu soal bahwa tadi yang sering dilupakan siapa yang mengajarnya. Karena mismatch itu awalnya selalu dimulai dari sana. Kayak kami di UI misalnya, kami itu pengajar itu harus manusia amfibi. Kami harus bisa di dua dunia. Kalau dulu seringkali kan dosen itu dibilang, ini mah bukan dosen luar biasa, tapi biasa di luar. Justru dosen-dosen vokasi itu halal, legal untuk bisa punya dunia juga di dunia industri. Sebagai ilustrasi ketika Asian Games kemarin gitu, 2018 gitu, saya karena memang juga sebagai praktisi PR, spesifik media relation, makanya saya mengajarnya adalah media relation, itu pada saat Asian Games, saya juga bekerja di sana. Itu selama sebulan penuh di sana, melayani 7.000 wartawan, dan saya mengajak mahasiswa-mahasiswa saya. Artinya apa? Dosen itu juga harus update. Dia bukan hanya update, dia memang juga menjadi bagian dari ekosistem industri tersebut. Jadi tidak hanya harus menunggu, kemudian dia harus live juga, harus apa dan sebagainya. Makanya konsep Mas Menteri itu menarik sekali, ketika yang merdeka itu bukan hanya siswanya, tapi juga dosennya merdeka, bukan dalam rangka kemudian sembarangan mencari keuntungan sendiri, begitu. Tapi kemudian untuk memperkaya kemampuannya juga, kalau dalam konteks
dosen vokasi, ya Anda harus juga punya track, Anda harus punya jejak juga di dunia industri, karena itu akan mempermudah untuk transfer knowledge. Tadi saya juga tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Bob. Memang, kalau tadi 300 profesi, bahkan tadi kalau TAFE itu 500 profesi, nah kalau kayak di Amerika, di negara-negara seperti Cina, itu memang kurikulumnya itu sangat fleksibel. Jadi bayangkan, kurikulum vokasi kalau hari ini, misalnya industri bilang, Pak Roslan bilang, Pak Bob bilang, Mbak Devi, udah nggak laku Anda buka jurusan jurnalistik, bisa nggak Anda buat aja jurusan AI? Hari itu juga bisa dibuat. Itu bedanya dengan di Indonesia. Kalau kita itu administrasi, itu lapor dulu ke Dewan Guru Besar segala macam. Masya Allah, birokrasi industrinya udah kemana-mana. Akhirnya yang masuk siapa? Orang dari luar. Ketika orang luar yang masuk, kita demo. Nah, ini kan satu ekosistem yang tidak sehat gitu. Jadi, nah ini yang kemudian juga mindset para aparat, para birokrat di dunia pendidikan, bahkan di dalam universitas sendiri itu juga harus berubah. Tidak bisa gitu makanya. Dari awal ketika biasa kan anak kecil itu selalu ditanya, kamu mau jadi apa? Nah, bedanya misalnya dekan kami selalu cerita kalau di Prancis, misalnya orang tua itu kalau ditanya gini, bisa dia misalnya mengatakan, Pak, Ibu boleh nggak anak saya tidak dinaikkan dulu, tolong ditahan, jangan lulus dulu. Kenapa? Karena saya ingin memastikan anak saya itu nanti jadi profesor matematik. Jadi saya minta anak ini jangan naik kelas karena saya ingin dia fokus untuk belajar matematik. Tapi ada orang tua yang bilang, Pak, Ibu, tolong anak saya cepat lulus aja, orang dia itu senangnya itu cuma ingin rambut, hairstyling dan sebagainya. Itu bisa langsung cepat lulusnya. Nah, tadi kalau bicara soal UMKM, bicara tadi hairstyling misalnya. Jangan berpikir bahwa teman-teman yang belajar keterampilan seperti menata rambut itu tidak memerlukan kemampuan kognisi dan yang lebih terkait dengan manajemen. Bagaimana mereka juga harus belajar soal cash flow. Bagaimana mereka juga harus belajar managing bisnis. Karena tadi persis yang disampaikan Pak Bob, karakteristik negara kita beda, UMKM-nya kuat, dan itulah menjadi penyelamat bangsa. Nah, bagaimana misalnya kalau hairstyling, dia harus belajar soal anatomi, karena kalau salah tekan, yang ada nanti bisa kena masalah macam-macam nih secara biologis kan. Belum juga bicara art dan desain, bagaimana dia harus memarketingkan salonnya dan lain-lain. Nah, jadi memang ada banyak hal yang harus diperhatikan terkait soft skill. Nah, kenapa kalau kemudian tadi separuh sekolahnya itu sudah di industri, di sini kami merasakan betul transformasi anak-anak kami yang ketika masuk ke kampus itu kan mereka sibuk dengan handphonenya. Ketemu dosen nggak seperti zaman saya gitu ya, jarak 5 km ketemu dengan orang yang sudah rambutnya misalnya beruban gitu, kita pasti izin Prof, walaupun bukan profesor gitu, izin Pak. Anak-anak sekarang tidak. Dan transformasi soft skill mereka, kemampuan 5K mereka, communication, kolaborasi dan sebagainya, itu didapat justru ketika mereka bersama industri. Ya. Oke. Sebagai penutup mungkin saya pengen fokus kepada apa sih yang mesti dilakukan oleh pelaku pendidikan vokasi ya, maksudnya pendidikan vokasinya. Tadi Pak Roslan kan sudah menyebut misalnya, kenapa kok bahkan ketika ujian tetap diujiankan materi yang cenderung akademik atau kaku gitu ya, tadi soal percampuran warna di dunia fashion misalnya. Nah, mungkin pendek-pendek saja, apa sih yang mesti dilakukan oleh khususnya kampus vokasi atau SMK dan seterusnya. Dari Pak Roslan dulu, silakan Pak Roslan. Ya, kalau dari saya sih memang ini keterlibatan dari dunia usaha bersama-sama dengan akademia menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan program vokasi yang sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan ke depannya. Sehingga memang harus mempunyai para pengajar juga yang berlatar belakang dunia usaha. Jadi tidak semata-mata itu berlatar belakang akademik, sehingga mereka juga mengerti dan memahami hal-hal yang menjadi tantangan di dalam dunia usaha sendiri, sehingga dengan itu pemahaman mengenai vokasi ini menjadi lebih komprehensif dan saya meyakini akan menjadikan suatu ujung tombak bagi tenaga kerja kita ke depannya. Ya, oke. Pak Bob dengan pertanyaan yang sama? Ya, mindset harus dirubah ya. Jadi vokasi itu kalau kami selalu bilang bukan orang sekolah yang sekali-sekali bekerja, tapi orang yang bekerja yang sekali-sekali sekolah. Jadi memang grafitinya itu ada di tempat pekerjaan. Nah kemudian
undang-undangnya juga harus direview ya menurut saya, supaya dunia pendidikan seperti yang disampaikan Bu Devi bisa lebih fleksibel lagi. Jadi kalau kita diskusi dengan pendidikan selalu, waduh Pak, ini undang-undangnya begini, kita harus rubah undang-undang dulu gitu. Nah, bisa nggak undang-undang mengenai pendidikan itu lebih fleksibel, biar nanti aturannya lebih banyak di permennya aja gitu loh. Jangan semua diatur di undang-undang. Saya rasa itu yang masukan supaya vokasi ini bisa lebih fleksibel dibandingkan dengan yang akademik. Terima kasih. Baik, seperti dunia usaha jadi lebih fleksibel juga gitu Pak ya. Betul. Ya, oke. Saya mungkin hanya masuk menambahkan soal konten. Jadi betul ada hal-hal yang misalnya sangat spesifik dengan kebutuhan industri, tapi ada satu yang menurut hemat saya mau jurusan atau prodi apapun di vokasi dia harus menguasai, yaitu bahasa. Bahasa itu ada 3. Pertama adalah bahasa data. Suka tidak suka, mau jurusan apapun, setiap mahasiswa atau siswa itu bisa minimal sedikit saja memahami soal data terkait dengan AI dan EI, yaitu Intelligence Assistant. Karena kedepannya semua akan begitu, kalau nggak AI ya EI. Nah, kemudian adalah bahasa dunia. Bahasa Inggris itu sudah wajib. Makanya saya agak kaget ketika ada aturan negara bahwa sekarang SD, SMP, SMA malah nggak wajib bahasa Inggris. Itu agak menakutkan menurut hemat saya. Karena semua kalau kita ingin masuk dalam peta ekosistem dunia, bahasa Inggris itu salah satu yang utama gitu. Makanya orang-orang Filipina itu kadang-kadang sebenarnya keterampilannya jauh lebih hebat orang Indonesia, tapi karena mereka bisa mempresentasikan dirinya dengan kode dunia yaitu bahasa Inggris, mereka lebih unggul. Yang ketiga adalah bahasa manusia. Orang sering lupa karena berpikir bahwa nanti semua digantikan oleh robot, bahasa terhadap hubungan dengan manusia itu dilupakan. Padahal sebagai ilustrasi misalnya, hotel-hotel yang nanti harganya per malam 100 juta adalah hotel-hotel yang justru dilayani oleh manusia, bukan robot. Karena apa? Kita akan merindukan yang disebut dengan soft skill dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Devi, terima kasih Pak Bob, terima kasih Pak Rosan, dan juga tadi terima kasih Pak Wikan yang karena harus mengikuti rapat dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tadi sudah meninggalkan lebih dulu gitu. Teman-teman semua yang mengikuti acara ini, demikian tadi diskusi tentang membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan vokasi. Banyak hal yang kita dapatkan, tapi kalau saya bisa merangkaikan dalam satu kata gitu ya, atau dalam satu kalimat, memang dunia industri dan dunia pendidikan vokasi ini komunikasinya akan lebih ditingkatkan, terutama agar begitu selesai menjalani pendidikan vokasi, peserta didiknya kemudian akan siap menjalani pekerjaan. Tadi Pak Bob misalnya menyebutkan mereka yang menjalani pendidikan vokasi bisa mempercepat mencapai titik terbaik performanya itu dalam 3 bulan dibandingkan pendidikan-pendidikan yang lain. Nah, ini sebuah data yang menurut saya sangat menarik. Diskusi kali ini mudah-mudahan membuat pendidikan vokasi menjadi lebih mendapat perhatian, mendapatkan satu minat dari masyarakat yang memang ingin menempuh jalur di luar yang ilmu-ilmu akademik. Terima kasih telah mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para narasumber. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam saya memandu diskusi kali ini. Saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosan, Pak Bob, Bu Devi.